Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat, kuat, dan siap dalam belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi kimia kelas 12, yaitu ion dan senyawa kompleks. Apa sih itu sebenarnya ion dan senyawa kompleks? Nah, kita akan lihat ya. Jadi, ion dan senyawa kompleks itu kita bagi dua. Nah, yang pertama adalah ion kompleks dan senyawa kompleks. Kedua hal ini akan kita pelajari bertahap di beberapa video. Ya, seperti itu. Oke. Yang pertama itu adalah tentang ion kompleks itu sendiri. Nah, ion kompleks terdiri atas dua kata, yaitu ion dan kompleks. Nah, kompleks itu apa sih? Nah, kompleks itu kan lawannya sederhana. Antonim dari sederhana adalah kompleks. Sehingga ion kompleks bisa dikatakan adalah ion yang tidak sederhana. Ion yang dia bentuknya atau ikatan di dalam ion itu sudah tidak sederhana seperti yang kita pelajari di kelas 10. Nah, kalau berdasarkan istilah, sebenarnya ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari unsur logam sebagai unsur utama dan unsur senyawa non-logam sebagai ligan. Nah, tandai di sini ada beberapa kata yang mungkin kalian agak asing ya. Di sini ada kata-kata ligan dan utama. Nah, unsur utama atau sering juga disebut dengan ion logam pusat. Logam pusat. Oke. Selanjutnya, unsur-unsur dari ion kompleks itu apa aja? Nah, itu yang perlu kalian ketahui yang kedua. Ya, jadi unsur-unsur itu yang pertama, di sini misalkan ya, saya punya suatu ion kompleks. Jadi bentuk ion kompleks itu biasanya di dalam kurung ada logam dan di sini ini disebut dengan ligan dan di sini ada ionnya. Namanya aja ion kompleks sehingga dia ada namanya di sini ion kan, muatannya kan. Nah, di sini berarti muatannya -4. Oke, kita lihat yang pertama itu adalah ion pusat atau logam pusat. Jadi logam pusat adalah unsur logam yang terdapat pada ion kompleks. Ya, contohnya di sini Fe. Fe ini adalah logam pusat. Jadi yang sebagai pusat daripada ion kompleks pasti itu adalah unsur logam. Yang kedua itu adalah Cn yang ada 6 itu yang disebut dengan ligan. Jadi ligan itu adalah unsur senyawa non-logam yang mengelilingi logam pusatnya. Ya, jadi kalian lihat situ, misalkan kalau kita gambar Fe ini ya ada satu Fe, maka dia akan dikelilingi oleh Cn sebanyak 6. Nah, inilah yang disebut dengan ligan. Jadi dia akan mengelilingi daripada si Fe-nya. Nah, di sini di luar itu terdapat 4-. 4- itu tadi saya bilang adalah muatannya, yaitu muatan si ion kompleks. Yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga kita pencet dulu di sini ya, kita pencet. Ya, kita pencet. Nah, yang 6 ya di sini itu adalah bilangan koordinasi. Ini unsur ketiga, yaitu jumlah ligan maksimum yang dapat diikat oleh logam pusat pada suatu ion kompleks. Maksudnya gimana? Kita lihat ke contoh ya. Jadi di sini itu ada 6 Cn sehingga Fe itu bisa mengikat 6 Cn. Itulah yang disebut dengan bilangan koordinasi. Jadi Fe atau logam pusat itu bisa mengikat berapa? Itulah yang disebut dengan bilangan koordinasi. Oke. Nah, satu lagi sebenarnya saya tidak tulis di sini yaitu 4-. 4-. Ini sudah tahu sendiri ya. Ini adalah ion atau muatan atau muatan ion kompleks ya, seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Oh, belum. Oh ya sudah. Nah, yang pertama adalah ligan. Nah, jadi ligan itu adalah unsur atau senyawa non-logam yang mengelilingi logam pusat. Jadi pasti senyawanya adalah non-logam. Nah, jadi ligan itu bentuknya bisa poliatomik, bisa monoatomik, tergantung. Ya, nanti kita lihat ligan-ligan apa aja. Ya, contohnya itu seperti ini. Ya, jadi ada pembentukan ini disebut dengan pembentukan kompleks ya. Nanti kalau kalian belajar tentang kesetimbangan ada namanya Kf. Nah, Kf ini adalah koefisien pembentukan kompleks ya. Jadi dia ada nilai seperti Kc, tapi ini karena dia pembentukan Kf, pembentukan kompleks, maka dia akan ditulis Kf. Nah, contohnya itu ada ion pusat yaitu Fe sebagai ion logam ya, itu akan berikatan dengan ligannya yaitu Cn, membentuk FeCN6 4- yang tadi kita bahas itu. Nah, ini ya syarat-syarat utama daripada dia bisa menjadi ligan itu dia memiliki pasangan elektron bebas. Ya, ini dia atau sebagai
basa Lewis ya. Di sini kita tulis sebagai basa Lewis. Nah, sebagai basa Lewis. Seperti itu. Artinya dia punya elektron bebas yang bisa mendonorkan elektronnya itu kepada si Fe2+ atau si ion pusat. Nah, ion logam itu pasti muatannya positif sehingga dia butuh elektron dari si ligannya. Ligannya ini maka seringnya ligan itu berupa anion. Ya, seperti itu. Berupa anion sehingga dia dapat terbentuk dengan ikatan kompleks di sini. Ya, gitu. Yang gambarnya sudah saya tulis di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ligan, ya. Ligan itu banyak jenisnya. Ya, banyak jenisnya. Berdasarkan banyaknya pasangan elektron bebas dapat dikategorikan sebagai 3 jenis ligan. Yang pertama adalah ionidentat, artinya dia dari kata-kata uni, berarti satu pasang PeB, contohnya adalah H2O, NH3, dan Cl-. Ini contoh-contoh ligan, nanti kita lihat lengkap lagi di beberapa video selanjutnya. Yang kedua adalah bidentat, dia punya 2 pasang PeB, contohnya ada etilen diamin atau EN, nanti kalau disingkatnya EN, terus ada dimetil glioksil. Terus yang selanjutnya adalah polidentat, ini dia punya lebih dari 1 pasang PeB tapi bukan 2, ya, bukan bahan 2. Contohnya adalah ETA atau etilen diamin tetraasetat. Ini jangan dipikirin strukturnya kayak gimana karena ini sangat kompleks ya. Tidak sederhana karena yang penting kita tahu namanya yaitu ETA atau etilen diamin atau dimetil glioksin. Jadi jangan dipikirkan strukturnya karena itu terlalu rumit. Oke. Seperti ini. Ini adalah penjelasan ligan. Yang selanjutnya itu adalah bilangan koordinasi. Jadi bilangan koordinasi itu seperti saya bilang tadi, jumlah ligan maksimum yang dapat diikat oleh logam pusat pada suatu ion kompleks. Jadi, suatu logam pusat itu dapat mengikat berapa? Nah, itulah disebut dengan bilangan koordinasi. Contohnya kita lihat ya. Jadi, tadi kita punya FeCN64-, ya ini adalah ion kompleks, dia punya 6 bilangan koordinasi. Ya, sekarang kita lihat yang kedua. Misalkan dia ada AgNH3 2+. Nah, maka Ag ini dapat mengikat berapa? Kita lihat sini, ini ada NH3 sebanyak 2, sehingga dia punya bilangan koordinasi 2. Nah, ini punya bilangan koordinasi 6. Nah, gimana kalau dia punya lebih dari 1 ligan? Nah, ini ligan pertama, ini ligan kedua. Maka, gimana ini? Bilangan koordinasinya? Maka kita lihat aja. Kita lihat indeks daripada masing-masing ligan. Di sini ada 2, di sini ada 4. Nah, ya, kita bintangi dulu string, ya, gitu ya. Maka jumlahnya adalah 6. 4 tambah 2. Seperti itu. Itulah disebut dengan bilangan koordinasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kita akan lanjut ke menentukan biloksi logam pusat dan menentukan pengertian dari senyawa kompleks di video selanjutnya. Jadi stay tune aja di channel ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.